tadi kita kan belajar tentang sikap-sikap para sahabat Iya, ketika Nabi masih ada, Pak Kiai. Tapi di zaman sekarang ini, Pak Kiai, iya, di betul. zaman sekarang ini ada orang yang berkata bahwa Mhm, kebaikan saja itu tidak cukup, harus ada tuntunannya dari Nabi, seperti itu, Pak Kiai. Bagaimana mhm, kita menyikapinya, Pak Kiai? betul. Ada tuntunan dari Nabi karena Nabi itu uswah, betul, Mhm, satu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa yang diajarkan Rasulullah itu mhm, ada yang bersifat ubudiyah, mhm, ibadah. Ada yang bersifat bukan ibadah. mhm, Nah, kebaikan yang dimaksud tidak terbatas adalah kebaikan yang mencakup apa saja kecuali hal-hal yang memang tidak bisa diganggu gugat. mhm. Itu ada, makanya saya sebutkan tadi ada qawaid. Jadi Iya. ada batas-batasan mana yang boleh, mana yang tidak Mhm, mhm, boleh. Nah, kalau hal-hal yang baik katanya baik tapi ada tuntunannya, betul lah. Sekarang kita radio, ada tuntunnya Nabi enggak? Misalnya, iya. baik enggak? Mhm. Ya, Baik, baik. nggak usah jauh-jauh lah Iya. kita ngobrol begini Mhm, lewat udara ya kan. Ini baik enggak menurutnya? mhm. Adakah tuntunan dari Rasulullah? Tidak ada. Mhm. Nah, kalau katanya tidak cukup kebaikan kecuali ada tuntunan Rasul, berarti sudah matikan aja radionya, Mhm. ya kan? Iya, betul. Ini contoh. Jadi betul Mhm, memang kata-kata baik itu harus ada contohnya dari Rasulullah. Itu dalam karidar ada karena ada apa syariat Islam itu dibagi menjadi dua. mhm, Kalau kita belajar secara kafah ya sempurna, maksudnya semua apa disiplin ilmu agama itu kita pelajari. Maka bisa disimpulkan bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ada dua macam. Ada yang bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya memang dari sananya begitu, di sononya begitu, nggak bisa diotak-atik. Sama sekali tidak bisa. Siapapun yang mengotak-atik pasti salah. Ini ada. mhm. Contoh, gampang. Contohnya ya seperti sholat duhur berapa? 4. 4. Mhm. Kita mau sholat 6 rakaat. Nggak boleh. Iya. Haji di mana? Di Mekah, kan? Mau hajinya di mana? Di Lampung. Nggak boleh. Karena harus ada panutan ini namanya apa kebaikan yang haji ibadah itu seperti tadi itu ada tuntunannya dari Rasulullah yaitu 4 rakaat, 3 rakaat Mhm. dan lainnya. Kemudian haji juga harus dilaksanakan di Makkah, nggak boleh. Terus bagaimana puasa? Inilah yang dimaksud adalah tauqifi, Iya. tidak bisa diotak-atik. Mhm. Tapi selain itu ada yang namanya al-ma'qul. Al-ma'qul itu apa? Artinya bisa diotak-atik sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah syariat yang tentunya kita dibekali oleh otak. Kata Al-Qur'an itu fa'tabiru ya ulil absar. Maka disitulah kita bisa berkembang. Kalau yang sudah dicetuskan misalkan puasa malam, ya nggak boleh. Iya. Karena tuntunan Rasulullah puasa ya dari mulai fajar sampai maghrib. Nah kok puasa malam, ya nggak ada tuntunannya. Misalnya. Mhm. Atau puasa kok mulai dari zuhur sampai isya misalnya. Nggak Mhm. ada tuntunannya, nggak boleh itu. Mhm. Nah, ini maksudnya seperti ini nih. Iya. Maka itu namanya tauqifi. Makanya kalau kita mau jujur, kita harus belajar secara kafah semua disiplin ilmu supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang. Sehingga Iya. pedoman kita ini memang betul-betul itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mhm. Jadi bukan sekedar kita tahu kemudian oh, ini ada ini baik. Kalau baik saja nggak cukup harus ada tuntunan Rasulullah. Ya contoh gampang sekarang loh. Mhm. Kita radio ini baik enggak? Ada tuntunan dari Rasulullah enggak? Mhm. Nggak ada tuntunan dari Rasulullah, misalnya. Iya. Nah seperti ini jadi Iya, gampang iya. sekali nggak Heeh. perlu ini. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Dalam Islam itu ada yang namanya tadi at-tauqifi atau ta'abbudi. Kemudian ada yang al-ma'lul, al-ma'qul.
Ini dua. Makanya sesuatu yang memang tidak tidak tauqifi itu masuknya ranah adalah kita lihat apakah itu baik, masuk dalam kategori dalil tadi, qawaid yang disebutkan, apa yang termasuk kebaikan yang tidak terbatas atau tidak. Ini semuanya ada rambu-rambunya. Misalkan sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat ini. Sholat 2 rakaat nggak ada tuntunnya dari Rasulullah misalnya. Kayak sahabat Abu Bilal tidak tidak pernah mendengar Rasulullah atau diajari oleh Rasulullah, "Hai Bilal, kamu sholatlah 2 rakaat setelah kamu berwudu," misalnya. Tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan istilahnya. Tetapi inisiatif sahabat Bilal sholat. Padahal sholat itu tauqifi, sholat itu ta'abudi. Ya. Tetapi tetap saja beliau itu melaksanakan. Kenapa? Karena meskipun tauqifi, tapi sholat 2 rakaat ini adalah baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Maka beliau berani langsung sholat 2 rakaat. Dan akhirnya apa? Betul, dibenarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Bima sabaktani fil jannah." Kenapa kau mendahului aku masuk surga? Kata Rasulullah. Ya dengan sholat 2 rakaat itu. Ini inisiatif. Sebelumnya nggak dituntun oleh Rasul, nggak ada tuntunan atau wejangan dari Rasul, nggak ada. Tapi tetap saja ini namanya kebaikan, tidak menyalahi aturan syariat. Itu makanya tidak apa-apa, silahkan selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Semuanya sudah jelas. Yang dilarang itu sudah dijelaskan semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini dilarang, padahal syariat tidak melarang. Jangan sampai bahwa itu boleh kemudian kita larang, atau sesuatu yang tidak boleh kemudian kita bolehkan. Tidak boleh. Nah, jadi sesuai dengan koridor ajaran Rasulullah SAW yang kemudian kita pahami adalah lewat para ulama yang betul-betul punya kaliber, punya kompatibel tentang keilmuan dan sampai kepada kita. Inilah yang kemudian bahwa ternyata Rasulullah itu Masya Allah, Islamnya itu kamil, kafah, mengajarkan kepada kita secara terperinci semuanya.